Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya di channel Nanang Arifin. Anak-anakku, ini mungkin bagi kelas 10 IPS 1 ini sudah kenal dengan saya. Ini bukan pertemuan pertama ya, tapi ini pertemuan pertama di pelajaran biologi. Kalau kemarin pertemuan pelajaran di pelajaran prakarya kewirausahaan. Mungkin kalau anak-anak dari kelas 10 IPS 2 ini masih pertemuan pertama kita ya. Perkenalkan, nama saya Nanang Jenal Arifin SPD, Sarjana Pendidikan. Kalau ditanya alamat saya ada di mana? Alamat saya ada di Desa Aryo Jeding, Kecamatan Rejo Tangan, Kabupaten Tulungagung. Mungkin ada satu kabupaten dengan saya dari Tulungagung. Lalu bagaimana ini foto keluarga saya? Ini foto saya, foto istri saya, foto anak pertama saya Pelangi, foto anak kedua saya Noval Salahuddin Al-Jufri. Ini foto anak ketiga saya Hilal Maulana Faujan Atima. Untuk Anda kenal ini, beliau adalah Kak Acun, motivator dari Mata Hati. Selanjutnya, kalau ingin menemui saya itu bisa ditemui di dunia maya, bisa ditemui di Facebook saya. Ini Facebook saya Nanang Arifin dengan gambar profil seperti ini. Lalu kalau ingin menemui saya melalui HP WhatsApp, ini alamat saya, ini foto profil saya. Nomor HP saya adalah 08564957346. Selanjutnya, di mana belajar saya? Dulu saya belajar di SDN 1 Aryo Jeding. Selanjutnya, saya melanjutkan ke SMPN 1 Rejo Tangan. Selanjutnya, saya melanjutkan ke Mankodia Blitar. Berarti saya juga lulusan Mankodia Blitar, kakak angkatan Anda. Saya masuk Mankodia Blitar tahun 1994, lulus 1997. Habis itu Bapak melanjutkan ke sini, ke Universitas Jember, jurusan Pendidikan Biologi. Ini adalah foto-foto saya ketika masih kuliah di UNED sekitar tahun 97 sampai 2003. Ini foto di laboratorium biologi. Ini adalah foto saya ketika masih kuliah. Anak-anakku, ada pertanyaan, apa sih tujuan kalian belajar biologi? Tujuan belajar biologi ada tujuan dunia, ada tujuan akhirat. Tujuan dunia yang mendapatkan nilai, naik kelas, lulus, bisa kuliah, kerja. Tujuan akhirat itu untuk melaksanakan perintah Allah. Apa perintah Allah? Ini perintah Allah pada surat pertama kali turun, surat Al-Alaq. Ini adalah perintah Allah pada umat Islam pertama kali yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Yaitu ini ada sebuah surat Al-Alaq. Ini surat yang pertama kali turun. Iqra, bacalah. Di sini Iqra itu ketika diturunkan di Gua Hira, ayat ini itu bukan berarti Nabi Muhammad disuruh membaca Al-Quran. Al-Qurannya belum turun. Iqra, bacalah, itu kalau kita maknai secara kontekstual disuruh untuk meneliti fenomena, baik itu gejala alam, gejala sosial dalam kehidupan kita. Nah, ayat inilah yang pertama kali turun pada umat Islam. Dengan ayat ini, maka bisa mendorong umat Islam menjadi negara maju. Umat Islam pernah mengalami masa kejayaan itu pada masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Ya, itu mengalami masa kemajuan. Mengapa? Karena ayat Iqra, bacalah, telitilah. Sehingga dari hasil penelitian Makeup of Head, 100 orang berpengaruh di dunia, maka orang yang paling berpengaruh di dunia itu yang paling utama adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ini. Nah, selanjutnya
Karena mungkin saat ini umat Islam tidak mengutamakan penelitian. Sehingga negara-negara maju itu bukan pada negeri-negeri Islam, tapi negeri-negeri non-Muslim. Salah satunya Jepang. Itu adalah negara yang maju, yang memulai teknologi bio hingga robotika. Terkenal dengan penelitian ilmiahnya. Sehingga banyak orang-orang, dosen-dosen sains di UNED itu menyelesaikan kuliah S2, S3 itu di Jepang. Apa sih manfaat melakukan penelitian? Nah, ini dengan penelitian maka kita bisa mengangkatkan keimanan kita pada Allah. Seperti yang dilakukan oleh Profesor Soleh. Beliau lulusan dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Kuliah D3 Pendidikan Agama Islam di Tribakti Kediri. Menyelesaikan S1 Pendidikan Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Malang. S2 di Pendidikan Bimbingan Konseling IKIP Malang, sekarang Universitas Negeri Malang. Yang luar biasa, S3-nya dilanjutkan di Fakultas Kedokteran UNER. Padahal bayangkan, bukan dari jurusan biologi, bukan dari jurusan sains, bisa melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran. Ini kalau enggak orang luar biasa, tidak mungkin dia bisa menyelesaikan. Dan profesor di UNER memberikan syarat, kamu bisa melanjutkan S3 di UNER, asal kamu menemukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat di dunia. Akhirnya dia menyelesaikan S3 di UNER, dan disertasinya itu meneliti terapi sholat tahajud itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Itu dibandingkan antara orang sebelum sholat tahajud, dilihat hormon kortisolnya itu banyak. Sesudah sholat tahajud hormon kortisolnya rendah. Itu menunjukkan sel darah putihnya bertambah. Sehingga dengan sholat tahajud bisa menyembuhkan penyakit. Dan ini Profesor Dr. Soleh ini melakukan berbagai pelatihan-pelatihan sholat tahajud untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Dan ini hasil penelitian ini diakui dunia. Artinya orang kalau untuk meraih gelar profesor, dia harus membuat jurnal internasional dan diakui dunia. Dunia mengakui bahwa sholat tahajud bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Inilah manfaatnya Iqra. Anak-anakku, di sini untuk pembelajaran saya awal dari kontrak belajar. Seperti kita ketahui bahwa pembelajaran kita adalah daring jarak jauh. Ada nilai sikap. Nilai sikap saya ambil dari ASMC. Kalau tidak masuk harap menghubungi saya. Dan kedisiplinan Anda dalam mengumpulkan tugas. Sehingga setiap diperintah kumpulkan tugas, langsung kumpulkan tugas. Jangan menunda-nunda mengumpulkan tugas. Menjelang akhir tahun, baru terburu-buru menyelesaikan tugas yang begitu banyaknya. Itu akan membebani Anda di akhir kegiatan belajar mengajar. Nilai keterampilan saya ambil dari nilai praktek. Nilai pengetahuan saya ambil dari ulangan harian dan semester. KKM-nya itu adalah 83. Selanjutnya, apa saja yang dipelajari di semester genap? Yang dipelajari di semester genap itu adalah pelantai. Bab pertama, tumbuh-tumbuhan. Baik itu tumbuhan lumut, tumbuhan paku, tumbuhan biji. Yang kedua adalah animalia, hewan. Nah, ini enggak ada tulisannya. Saya tulis. Yang kedua adalah ini. Hewan ya, animalia itu ya. Animalia. Animalia itu meliputi chordata, hewan yang punya rangka tubuh seperti tikus ini. Echinodermata, hewan yang berduri, contohnya bintang laut. Arthropoda, serangga, lebah, tawon. Ada nematoda, ada annelida, moluska, hewan bertubuh lunak, platyhelminthes, hewan yang cacing yang pipih.
Cnidaria porifera, itu animalia. Selanjutnya di semester genap nanti kita mempelajari ekosistem. Lalu yang terakhir kita mempelajari perubahan lingkungan. Nah, di sini ini materi-materi yang saya sampaikan di semester genap. Selanjutnya ada kata-kata mutiara. Dengan agama hidup jadi terarah. Dengan seni hidup menjadi indah. Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Mari kita tutup acara ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sak bejo-bejone wong kang lali, sak bejo wong kang eling lan waspada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.